Ya, kita lanjutkan pertemuan yang ke-8 untuk mata kuliah Dasar Manajemen dan Bisnis. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi hari ini sedikit aja. Ya, dikit. Ada sekitar beberapa puluh aja. 10 kan berapa puluh. Yang dibahas hari ini tentang sistem informasi manajemen, ini sesuai dengan yang saya share waktu di pertama. Ya, yang di pertemuan pertama ada rencana RPS, yaitu ya. Jadi kalau melihat RPS-nya dosen-dosen yang terdahulu itu tidak membahas sampai ke sini. Ya, yang planning, organizing, actuating, terus controlling itu dipisah satu pertemuan satu. Nah, kalau saya enggak, saya dimampatkan ya supaya materi yang didapat bisa lebih banyak. Ya, kita bahas tentang sistem informasi manajemen, kemudian konsep manajemennya di dalam SIM itu, ya SIM sistem informasi manajemen ya. Lalu ada karakteristik dan struktur dari SIM yang berbasis komputer, konsep pengambilan keputusannya seperti apa, lalu sistem informasi pendukung dari sistem informasi manajemen. Yang terakhir, contoh-contoh implementasi SIM di masyarakat. Apa itu SIM? Ya, sistem informasi manajemen. Jangan jawabnya yang lain-lain, kita membahasnya ini ya. Segala surat izin menikah. Ya, sistem informasi mungkin sudah ada yang tahu dan sudah di mata kuliah yang lain ada membahas tentang ini ya. Ada sistem itu apa, data itu apa, informasi itu apa, sudah ya. Nah, ini secara ringkasnya saja. Yang dimaksud dengan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan. Apa yang dipertemukan? Yang dipertemukan adalah yang warna hijau dengan warna ungu. Nah, gitulah. Ya, supaya lebih jelas makanya dibeda-bedakan warnanya. Ya, yang dipertemukan apa? Warna hijau dan warna ungu. Siapa tadi yang berharap hujan lebat? Yang dipertemukan adalah warna hijau dan warna ungu. Itu aja, nanti kalau ditanya apa sistem informasi, gitu ya. Jadi kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial, itu satu ya. Dipertemukan dengan apa? Dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan informasi kepada pihak luar tertentu. Jadi nggak semuanya. Bentuknya apa? Bentuknya laporan-laporan yang diperlukan. Jadi lewat sistem itu bisa didapatkan informasi bentuknya laporan. Walaupun kita tidak menyebut itu sebagai laporan. Sesuatu yang kita lihat itu bisa kita anggap sebagai laporan. Kenapa? Secara tidak langsung sistem itu memberikan sesuatu kepada kita, informasi. Nah, gitu ya. Nah, kalau SIM adalah sistem terpadu menyediakan informasi untuk mendukung kegiatan operasional, manajemen, dan fungsi pengambilan keputusan dari suatu organisasi. Itu menurut O'Brien ya. Nah, menurut Stoner ada bagian yang samanya ya. Metode formal katanya. Kalau formal itu berarti resmi. Ya, kalau menggunakan sistem itu berarti dengan sengaja dibuat. Contohnya kita pakai aplikasi namanya Smart. Ya, itu dengan sengaja berarti formal. Ada orang bikin sistem nggak sengaja? Saya kira nggak ada. Ya, kecuali orang tuh cuman iseng aja dan itu tidak digunakan untuk orang banyak. Untuk dia sendiri aja boleh jadi. Misal, bikin aplikasi untuk menghitung berat ideal berdasarkan tinggi misalnya dan jenis kelamin, karena berbeda cara ngitungnya. Kalau dia formal berarti resmi dan itu sengaja ya. Menyediakan informasi yang akurat, itu di garis bawah ya. Informasi yang akurat, bukan data yang dikasih, tapi informasi. Tepat waktu.
pada manajemen untuk mempermudah proses pengambilan keputusan dan membuat organisasi dapat melakukan fungsi perencanaan. Di dalam SIM itu bisa untuk perencanaan, untuk operasional, dan untuk pengendalian. Kenapa? Karena dari semuanya itu berdasarkan data yang masuk, yang di-entry, diolah sedemikian rupa bisa diketahui. Ya. Misalnya kalau di penjualan sudah berapa yang terjual. Ya, seperti itu nanti bisa digunakan untuk operasional. Operasional itu prosesnya. Proses penjualannya pakai sistem, itu sudah operasional. Fungsi perencanaan, dengan data yang sudah ada itu kita bisa merencanakan ke depannya, misalnya barang ini ditambah berapa, ya, tergantung nanti lihat stoknya. Nah, yang seperti itu ada di dalam sebuah sistem informasi. Nanti ujung-ujungnya adalah ke pengambilan keputusan sebenarnya. Keputusannya ini adalah untuk apa? Untuk perencanaan selanjutnya. Jadi begitu terus prosesnya. Lalu apakah sistemnya yang mengambil keputusan? Nanti kita lihat. Nah, kegiatan manajemen di dalam SIM itu bisa masuk semua ini. Perencanaan bisa masuk, ya. Kemudian pengorganisasian bisa masuk. Activating, pelaksanaannya, eksekusi dari programnya bisa jalan. Lalu yang terakhir, controlling. Ini yang harusnya selalu ada. Controlling. Kalau perencanaan, organizing, sama activating itu tidak ada, mungkin bisa jadi. Ya, tapi yang pasti fungsinya sistem informasi itu adalah untuk kontrol sebenarnya. Percuma kita bikin sistem informasi, collecting data, masukin data, terus nggak ada apa-apanya. Buat apa gitu, nggak ada. Ya, namanya mubazir, pekerjaan sia-sia. Setiap bikin sistem mesti ada tujuan akhirnya mau apa. Dua yang paling utama yaitu efektivitas dan efisiensi. Kalau bikin sistem, hubungan antara sistem informasi dan organisasi. Jadi ada faktor internalnya, ada faktor eksternal yang bikin, ya. Ada juga dari faktor institusional, ini secara internal, ya. Ada tata nilai atau values, kemudian ada norma, aturan-aturan yang ada dalam organisasi, juga ada interest. Apa interest? Interest itu bisa kita artikan motif, keinginan yang ada di dalam diri, baik itu diri orangnya atau organisasinya, tujuan. Faktor luar, ada ketidakpastian, ya, ada dalam manajemen, ya, bukan hanya dalam soal asmara aja yang ketidakpastian itu. Seperti kalian ini, ya, udah nggak usah pacaran, kuliah aja dulu. Kalau ada yang deketin langsung aja datangi orang tua saya gitu. Terus ditanya dia, mau apa emangnya? Ngajak main catur aja. Faktor luar, kesempatan-kesempatan yang mungkin. Ya, kita pernah di pertemuan keberapa lupa saya ada buat analisis yang namanya SWOT. Ada strength, S-nya strength, W-nya apa? Weakness, kelemahan. Strength kekuatan, weakness kelemahan. Ada O, opportunity, ada peluang, kesempatan. Yang terakhir ada T, threat, ancaman. Ya, kesempatan itu ada nanti hubungannya dengan sistem informasi dan organisasi, ya. Kenapa? Dalam pengembangan sistemnya nanti akan mengadopsi tata nilai, norma, interest, ketidakpastian, dan kesempatan itu masuk semua. Dimanfaatkan, kemudian di-manage, diolah dalam sistem informasi. Saya nggak tahu mata kuliah nanti di semester berapa ada atau enggak mata kuliah SIM.
Harusnya sih ada ya. Jadi saya singgung sedikit, nanti harusnya ada penjelasannya di mata kuliah tersendiri. Mata kuliah SIM. Tapi saya belum lihat keseluruhannya dari kurikulum yang MI ya. Ada pertanyaan? Belum ada sampai habis. Nanti terakhir kisi-kisi UTS ya. Kriteria sistem informasi manajemen yang efektif. Nah, ini dia ada fungsi pengawasan terhadap kegiatan. Kegiatan yang dilakukan memang secara fisik ngerjakannya, tapi dalam sistem juga ada, gitu loh. Nah, di situ ya. Lalu tepat waktu dalam pemakaian. Karena ada beberapa kegiatan nanti yang ada batas waktunya, maka harus tepat waktu. Kalau enggak, lewat. Melebihi dari target yang ditentukan. Melebihi proses pelaksanaannya. Kalau melebihi itu hasilnya malah bagus, ya. Lalu bisa menekan biaya secara efektif, menekan biaya operasional, ya. Sistemnya yang digunakan harus tepat dan akurat juga. Sistem itu misalnya gini ya, ada sesuatu hal yang kurang tepat menurut saya di sistem kita, smart. Di smart itu ketika diakses pakai desktop seperti ini, mungkin kita lebih enak lihatnya. Tapi ketika diakses dengan perangkat mobile, nggak enak. Ya, ada bagian yang hilang. Kalau table itu jadi rapat-rapat, tabelnya nggak kebaca. Tombolnya yang di sebelah kanan hilang. Kenapa? Nggak cukup layarnya buat nampilkan. Nah, seperti itu ya. Itu sistemnya kurang tepat. Akuratnya mungkin iya, datanya yang kita perlukan ada di situ semua. Cuma dari sisi desain tampilan dan sebagainya kurang tepat. Ya, itu kalau merujuk kepada kriteria yang efektif. Kenapa? Akan jadi tidak efektif, orang nggak kelihatan. Dengan terpaksa harus dirubah modenya menjadi mode desktop. Nah, kalau mode desktop jadi tambah kecil tulisannya, terus dibesar-besarin gini, geser, kanan-kanan, kelewatan, dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian harus bisa diterima SIM-nya. Kalau sudah bikin sistem, orangnya nggak ada yang mau terima, yang nggak ada yang mau melaksanakan, ya percuma saja ya. Dan itu memang kejadian. Ada orang yang tidak mau mudah dengan sistem, maunya rumit, maunya sulit. Ada. Ngerjainnya caranya manual. Bikin undangan misalnya. Ini hal kecil ya, bukan termasuk sistem informasi. Bikin undangan. Yang diundang 100 orang, dia bikin 100 buah halaman, isinya kurang lebih sama aja, diundang buat selamatan, jamnya sama, yang beda itu cuma orangnya aja yang diundang, yang tanda tangan dia sendiri. Padahal bisa dilakukan dengan menggunakan yang disebut dengan mail merge. Tahu? Mail merge itu datanya disimpan di sebuah file. Kita bikin undangan itu 1 halaman aja cukup. 1 halaman, karena orangnya beda-beda, nama orangnya disimpan di file yang lain. Excel bisa. Nanti pada saat dicetak, langsung cetak 100 orang bisa. Satu dokumen aja. Kenapa berdua? Gantian masuknya. Nanti berdua bahaya. Kalau ada LGBT saya usir dari kelas. Yang saya heran itu begini ya, kalau ada perempuan berdua jalan gandengan tangan nggak apa-apa, biasa aja. Tapi kalau ada cowok berdua, kenapa? Hah? Aneh ya? Kenapa kok gitu? Ada yang sudah pernah minta surat ke akademik? Surat aktif kuliah atau yang buat gaji kalau orang tuanya masih PNS atau TNI Polri? Belum. Dulu saya punya
desain, tapi sayangnya nggak disetujui ya oleh yang kuasa, yang lebih berkuasa lagi dari kita sini. Nah gitu. Padahal itu dari 2018, harusnya selesai nih 2022 kalau dikerjakan kita sendiri ya, yang bikin sistem. Maunya saya itu kalau bikin surat misalnya ya, ini contoh SIM. Surat itu mahasiswa tuh di aplikasi itu cuma minta aja, kalau ada data yang perlu diisi dia isi. Sudah, klik kirim, sudah. Nanti ada statusnya di HP-nya itu atau di akunnya itu ada statusnya, proses, menunggu misalnya, karena belum diproses oleh bagian umum. Jadi tidak ada di mahasiswa itu misalnya mengisi secara fisik pakai formulir, nggak ada. Terus tidak mencetak sendiri, itu maunya saya. Semuanya itu dicetak oleh bagian umum. Maunya saya itu gitu. Jadi mahasiswa ketika misalnya minta surat keterangan aktif, sudah tinggal klik. Kalau tidak ada yang diisi, tinggal klik kirim, sudah. Statusnya menunggu. Ketika dari bagian umum itu mengakses punya kita, dia klik cetak, karena tidak ada yang diisi. Setahu saya kalau hanya surat keterangan aktif kuliah itu nggak ada yang diisi. Ya, ketika diklik print oleh bagian umum, otomatis statusnya berubah menjadi diproses. Jadi kita santai aja di rumah nunggu sampai nanti statusnya selesai, silakan diambil gitu. Nah kemudian prosesnya setelah dicetak, bagian umum membawa ke yang berhak menandatangani siapa, tanda tangan. Setelah itu masukkan nomornya dimasukkan dalam sistem, suratnya di scan yang sudah jadi supaya jadi arsip, nanti bisa ditelusuri lagi suratnya. Ketika nomor itu dimasukkan, diklik simpan, secara otomatis statusnya berubah jadi selesai. Mahasiswa tinggal ambil suratnya, gitu. Jadi nggak perlu lagi nyetak surat banyak-banyak, cukup di bagian bawah aja. Tapi tidak disetujui yang kuasa, bukan yang maha kuasa, yang berkuasa lah. Tapi bukan di sini. Kalau yang di sini setuju semua, yang lebih atas lagi nggak setuju, bikin sendiri itu nggak setuju, heran juga saya. Ini mudah-mudahan saya nggak kenapa-napa ya menyebut ini, karena direkam. Nah gitu ya. Ada banyak hal yang bisa dibuat sebetulnya, dibuat sendiri. Nah tapi ya gitulah. Mungkin suatu saat kalau terjadi masalah baru menyesal. Baru nanti, ayo kembangkan sama-sama. Kebetulan saya sudah mentah, nggak kepengen lagi ngerjain. Jadi silahkan aja orang lain, malah biayanya lebih besar. Karakteristik dari SIM, ya. Karakteristik dari sistem informasi manajemen membantu manajer secara terstruktur pada tingkat operasional dan kontrol, dapat pula sebagai alat perencanaan tadi ya. Jadi itu levelnya beda-beda, punya akun juga beda-beda di dalam sistem. Ada yang levelnya top, dan tidak semua fungsi bisa dilakukan oleh yang top itu. Contohnya, ada admin sistem, dia itu full semuanya dia bisa. Tapi kalau pimpinan, jangan sama dengan admin. Kenapa? Urusan input data itu bukan urusan pimpinan. Itu. Maka akunnya juga beda, hanya buat lihat laporannya aja. Cukup, sudah. Hasil terakhirnya nih gimana, ini trennya naik atau turun dan sebagainya. Lalu ada pilihan-pilihan yang mungkin untuk bisa dipertimbangkan. Kita harus begini, nah itu di sistem bisa. Tapi lebih detailnya itu di prodi yang berbeda. Ya, di kecerdasan buatan. Ya. Lalu SIM didesain untuk memberikan laporan operasional sehari-hari agar dapat mengontrol operasi. Ya, bisa dilihat itu tracknya setiap hari apa yang terjadi di dalam. Kemudian SIM sangat bergantung pada keberadaan data organisasi dan bergantung pada alur informasi yang dimiliki organisasi. Jadi datanya data internal ya, dan dia bergantung cara perpindahannya, cara komunikasi datanya sesuai dengan yang ada di organisasi masing-masing. Jadi kalau misalnya proses surat dari sini ke sini ke sini ke sini, nggak boleh dia langsung lewat kayak gitu. Ya, itu di dalam sistem informasi manajemen.
Yang programmernya yang bikin program itu harus bisa menyesuaikan dengan yang terjadi di organisasi itu. Nah, masalahnya yang kalian pakai itu tadi, yang tadi itu nggak sesuai. Makanya saya mengundurkan diri dari admin itu karena itu. Proses kita di sini seperti ini. 1, 2, 3. Punya dia enggak 4, 5, 6. Tapi kita dipaksa ngikut itu. Saya nggak mau waktu itu. Tolong dibuatkan sesuai dengan yang kami pakai di sini. Nggak ditanggapi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya sudahlah. Kebetulan ada masalah. Saya yang jadi tertuduh. Akhirnya saya lepas. Dan itu secara terbuka di grup. Mohon akun saya dinonaktifkan. Setelah itu saya tag beberapa pimpinan yang berkuasa dan yang berkuasa lagi ada di dalam grup. Langsung saya tag dua-duanya. Mohon saya diganti. Saya mengundurkan diri. Sudah keluar dari grup, selesai. Nggak tahu sekarang sepi-sepi aja. Waktu saya kemarin saya hantam terus developernya. Ini kenapa kok kayak gini, ini nggak sesuai dengan kami nih. Yang sekarang kayaknya ngikut arus. Oh ya sudah, terserah aja gitu. Nah, kemudian karakteristik SIM berikutnya tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis masalah. Itu SIM-nya ya. Tapi di dalam SIM itu nanti ada sub-subsistemnya, disebut sistem informasi juga. Tapi khusus buat pengambilan keputusan ada. Ya, nanti itu ada bagiannya. Kemudian orientasinya pada data yang sudah terjadi atau sedang terjadi, tidak pada data yang akan terjadi. Itu SIM, dalam SIM. Jadi bahannya yang dipakai untuk manajemen itu adalah data yang lalu dan yang sekarang sedang terjadi. Kalau yang nanti nggak bisa dipakai ya. Nah, itu masuk juga nanti di dalam sebuah sistem yang menggunakan AI. Lalu fokusnya pada data internal organisasi daripada data eksternal. Itu kalau sistem informasi manajemen, dia berkaitan dengan organisasinya sendiri. Unsurnya yang ada di dalam SIM yang berbasis komputer. Ada manusia. Komputer itu enggak hebat. Yang bilang hebat siapa? Oh, tapi dia bisa memproses sekian puluh ribu bahkan jutaan perintah dalam waktu sekian detik misalnya. Ya, yang lebih pintar tuh yang hidupin pertama mesin itu. Kalau nggak dihidupin ya nggak bisa juga. Dan dia juga nggak pintar-pintar banget juga. Tergantung orang yang masukin rumusnya juga. Di Excel misalnya sama dengan 1 ditambah 1. Ya, tapi diakalin, ada tanda petik di atasnya, apostrof. Hasilnya jadi error. Kan kayak gitu. Ada perangkat keras, hardware ya. Lalu ada software yang namanya SIM. SIM itu software bentuknya. Aplikasi. Tapi dia jalan di perangkat keras. Ya. Ada orang yang menggunakan, ada data yang diolah. Pertanyaannya, apa itu data? Apa itu informasi? Sama aja Pak, nah ya beda. Hah? Data sekumpulan informasi, informasi sekumpulan data. Allah sudah. Data itu adalah kumpulan fakta. Fakta itu nggak bisa kita lihat soalnya, tuh lihat sudah. Itu fakta. Ini saya lihat nih tuh ada tuh kipas angin. Jangan disebut kipas anginnya dulu, saya lihat. Nah, itu fakta. Terus disebut kipas angin. Hanya disebut kipas angin, data namanya. Tapi supaya dia punya nilai maknanya tersendiri yang khusus dan spesifik, harus sebutkan kipas angin ini apa penjelasannya. Nah, itulah informasi. Jadi yang data yang sudah bernilai, yang ada memiliki value, memiliki nilai, itu namanya informasi. Kalau misalnya di yang bagian bawah slide saya ini ya,
Yang slide saya ini, yang logonya ini, logo WhatsApp-nya ini nggak saya tampilkan. Kita tahu itu data. Kenapa? Nomor HP. Padahal yang saya maksud adalah WA, gitu. Termasuk yang ini. Kalau ikon Instagramnya saya hilangkan, bisa dipahami itu apa? Ervan.Muhammad_ apa? Apa itu Pak? Nama saya, iya, tapi kebalik, ada underscore-nya lagi. Maksudnya apa? Gitu kan? Nah, setelah ditambahkan dengan ikon Instagram baru paham itu akun Instagram. Kita ngelihat tabel-tabel, kalau hanya namanya saja dan NIM masih data. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan baru paham ini daftar hadir. Paham? Kemudian ada prosedur. Prosedur itu bisa juga dalam bentuk fungsi ya, kalau di sistem itu adalah langkah-langkah yang ditransformasi, dirubah dari yang manual ke dalam sistem. Alurnya, kalau misalnya dalam SIM itu ada proses surat menyurat, itu dari mana ke mana prosesnya, itu prosedur namanya. Kemudian misalnya isiannya harus divalidasi dulu. Kalau misalnya isian itu harus angka, ternyata diisi dengan huruf, maka tidak boleh. Ada prosedur untuk pengecekan, validasi, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi semua yang dilakukan dalam organisasi secara manual, kalau di dalam SIM harus bisa diakomodir. Seperti itu. Ada pertanyaan? Nih, manfaat komputer dalam SIM. Dengan menggunakan komputer, ya, untuk menjalankan sistem informasi, kita bisa mengolah data yang volumenya besar, dalam jumlah besar, bahkan dalam waktu yang cepat, ya. Kenapa pakai komputer? Karena ada perhitungan-perhitungan yang rumit, apalagi kalau berkaitan dengan pengambilan keputusan. Saya juga belum tahu, belum lihat detail kurikulumnya D3 itu ada nggak mata kuliah teknik riset operasi. Teknik riset operasinya ada apa enggak? Nah, itu ada rumus-rumus yang luar biasa membingungkan, ya, hitung-hitungan matematis lah. Tapi intinya adalah itu dipakai di komputer, ya. Itu nanti bagi yang ngarahnya ke AI, Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Ya, contoh sederhananya adalah misalnya mau bikin meja seperti ini, ya, ini perlu berapa papan untuk membuat meja seperti ini. Nah, kalau kita punya papan jumlahnya sekian, kira-kira bisa dapat berapa meja? Nah, itu cara ngitung. Atau misalnya ini buat meja diperlukan sekian, lalu saya akan membuat meja sejumlah sekian meja, berapa kayu yang diperlukan, nah, gitu ya. Nah, kemudian pengolahan data atau pekerjaan yang berulang-ulang, kalau dengan orang yang mengerjakan bosan, ya, sampai nanti ke titik jenuhnya malah ditinggal pekerjaannya. Tapi ada juga orang yang senang dengan pekerjaan itu. Kerjaannya apa? Duduk aja. Ada, kan santai dia. Nah, pekerjaan yang berulang-ulang, data yang diproses banyak, nah, lebih aman kita menggunakan, lebih cepat juga menggunakan komputer. Pengolahan data cepat sudah, ya. Dengan komputer itu nanti ada file yang dengan mudah bisa dicari kembali. Kalau pakai manual, pakai buku, nyarinya di rak-rak dan sebagainya. Kalau dengan file, dengan database, tinggal di filter aja, dapat. Itu ya.
Kemudian kenapa kita pakai komputer? Karena kita akan memproses sesuatu yang tingkat ketelitiannya tinggi. Kalau kita sendiri, dan itu terbukti ya, barusan tadi pagi saya ngajar pemrograman, error terus beberapa mahasiswa. Kebetulan sedikit aja tadi yang hadir hanya 13 orang. Saya sudah ngetik, bimbing, begini, ketik ini. Harusnya kalau ngikuti saya secara benar, apa yang saya ketik itu ikutin, nggak usah diimprove. Misal ya, mungkin kalian juga suka melakukan itu. Misalnya membuat fungsi. Ada belajar fungsi sudah di algoritma? Belum. Fungsi itu cara nulisnya gabung dengan tanda kurung. Misalnya nama fungsinya hitung bilangan prima misalnya gitu ya. Dalam kurung, buka dan tutup itu digabung dengan tulisannya. Dengan tulisannya hitung bilangan prima, langsung sambung. Nah, ada yang improve mungkin supaya bagus gitu. Padahal malah salah. Tidak sesuai cara penulisan. Kemudian ada karakter-karakter yang ketinggalan. Huruf. Bikin kelas con. Rujukan saya con itu adalah connection. Kalau connection itu N-nya 2. Ternyata dibuat cuma 1. Yang seperti itu ya. Jadi penyakitnya itu adalah penyakit kutil. Nah, kalau kalian jangan ya. Padahal saya sudah berusaha nih pelan-pelan sudah. Nah, mau filenya pakai underscore saya bilang. Ternyata dibikin garis mendatar. Nah, itu berulang kali dicek. Sama mahasiswa dicek berulang kali nggak ketemu. Begitu saya datangi, saya lihat langsung. Nggak tahu juga, mata saya ini tajam kalau melihat kesalahan orang. Nah, gitu ya. Karena sudah terbiasa, ini pasti kayak gini. Ini kalau error begini pasti ini nih. Udah, ketika dilihat, coba ke baris sekian. Nah iya itu salah itu. Mana Pak? Nggak ada, benar sudah Pak. Lihat aja lagi. Ternyata saya tinggal udah. Itu ada salahnya di baris itu, pokoknya cari aja. Saya tinggal. Berapa lama habis itu? Oh iya Pak. Salah siapa saya bilang? Salah saya Pak. Kutil ya. Terus ada lagi penyakit di mahasiswa itu adalah penyakit kurap. Kutil apa? Kurang teliti. Kalau kurap. Lain. Dalam konteks pemrograman ya. Error terus kenapa? Kurang rapi. Diajarin nggak itu pemrograman terstruktur? Jadi kalau misalnya ke dalam pakai if misalnya ada begin dan end sudah sampai nggak? Begin end ada nggak? Di algoritma. Masuk ke coding belum? Pakai bahasa apa? C++. C++ itu ada begin dan end-nya, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Namanya begin dan end. Itu nanti masuk ke PHP sama codingnya gitu juga. Masuk ke Java sama tulisannya. Kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kalau ada kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, berarti ada begin dan end. Yang di dalamnya itu di tab biar ke kanan. Nulisnya kayak gitu supaya rapi. Jangan diketik di kiri semuanya. Jadi nggak tahu ini bukaannya ini tutupnya mana. Itu kurap. Terus kurang satu lagi kudis. Sakit mahasiswa kutil, kurap, kudis. Kurang disiplin. Kurang disiplin itu dari awal ketika disuruh dosennya misalnya, buka foldernya ini, buka dulu walaupun slide-nya belum tampil. Saya suka ngerjain kalau kayak gitu. Ini saya perhatikan mahasiswanya diam aja nih. Kuncinya sudah saya kasih. Tolong dibuka dulu ya lab-nya. Nah, karena tadi ada urusan pagi. Saya selesai, saya jalan. Saya di belakangnya, jalannya santai banget kayak pengantin baru. Kalau kayak gini percuma saya nitip kunci tadi, mending saya buka sendiri. Masuk lab, komputernya nggak dihidupin. Ya udah, saya langsung slide. Dah. Silakan dibuka file ini, di save jadi ini namanya ini codingnya. Dah.
tungguin 5 menit, pindah slide. Kok nggak balik lagi? Enggak. Gitu ya. Nah, nilai-nilai informasi dalam sistem informasi manajemen, nilai informasinya ya harus availability, harus mudah diperoleh dari SIM itu. Lalu timelines, ya ini harus nanti tepat waktu. Kemudian harus akurat data yang ditampilkan oleh SIM, harus lengkap dan harus bisa disajikan. Orang tuh ketika lihat itu paham maksudnya. Kalau datanya bisa didapat, iya, baru data, belum informasi. Perhatikan ya bedanya data dan informasi. Tadi data itu belum bisa kita apa-apain, kita belum paham. Kalau informasi sudah bisa kita pahami. Ya, jadi bisa ditemukan datanya, bisa diperoleh, kemudian waktunya bisa tepat, akurat datanya, lengkap, dan bisa disajikan. Kita bisa paham. Wah, jam 3 sudah. Sudah. Kenapa dicatat? Mahasiswa sekarang tuh canggih-canggih sudah, langsung hafal di luar kepala. Kalau saya nggak peduli ya, saya secara pribadi nggak peduli. Lihat mahasiswa gimana, mau nyatat mau nggak mau tidur terserah aja. Apa ini dilihat itu, dingin-dingin kan, enak. Duduk paling muka ngobrol pula. Teman-teman yang pada ngoding, ya Pak saya error di sini, error. Saya datangi yang di depan ini ngobrol aja. Saya cuekin aja, biar aja. Sudah mahasiswa ya kan. Tapi saya bilang UTS-nya lisan, saya bilang pemrograman lisan. Iya itu. Kalau ini lisan aja ya. Ada berapa titik di layar ini? Lima, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9. Mari kita hitung. 1, 2 ya, 3, sini 3, terus 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada berapa pertanyaan ini? Ada berapa pertanyaan? Siapa jawab 2? Ya wae. Nah, pengambilan keputusan ini sudah dalam SIM ya, tapi ini yang manualnya, ini sudah kita bahas kemarin. Jadi dilakukan oleh pimpinan kalau SIM. Keputusan ya, pengambilan keputusan itu dilakukan oleh pimpinan organisasi untuk memilih mana yang terbaik untuk organisasi. Jadi bisa juga diartikan pemilihan alternatif cara bertindak dalam organisasi. Intinya seperti itu ya. Nggak usah dipoto, sudah itu. Ini juga sudah. Gaya pengambilan keputusan. Ada yang menghindari, ada yang menyelesaikan. Kalau ketemu masalah, selesaikan. Kalau yang menghindar, ada masalah, menjauh malahan. Bahkan bagaimana caranya supaya tidak ada masalah. Nah, kemudian ada yang nyari-nyari masalah. Nyari-nyari masalah ini ada kemungkinan ada masalah nggak ini? Kalau ada, kira-kira sebelum terjadi dia ngapain?
ada solusi, gitu ya. Di pertemuan kemarin yang sebelumnya kita bahas masalah manajemen konflik. Kalau tidak ada konflik sama sekali, layanan itu rendah. Kalau ada konflik yang bisa ditangani, layanannya tinggi. Kalau ada konflik yang luar biasa, juga rendah layanannya. Itu sudah kemarin di table-nya. Ini tipsnya juga, ya sudah. Nah, ini juga bisa digunakan pada SIM. Ketika melihat data SIM, ya, yang ditampilkan oleh sistem, itu bisa melihat. Kita mau ngambil keputusan, lihat dulu. Pahami dulu konteks masalahnya harus jelas, kita paham. Kumpulkan data, datanya sudah ada lewat SIM. Lakukan analisis. Tadi SIM tidak menganalisis, ya, yang menganalisis itu nanti ada namanya DSS. Apa itu DSS? Nanti. Kemudian kalau perlu minta pendapat, jangan terlalu emosional, gegabah ya. Oh, ini peluang kita sangat besar, ayo eksekusi sekarang. Ternyata tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Ya, yang boleh jadi misalnya ternyata tren itu hanya sementara aja. Contohnya apa? Kayak dulu, memang agak lama sih ya, tapi sebenarnya itu tren yang dibuat aja. Batu akik, janda bolong, itu biasa aja kalau dulu kan di mana-mana banyak. Nah, terus keladi tengkorak, ada tuh di luar, di bawah, yang apa, tulang dari daunnya itu warnanya lupa saya, warna putih atau apa itu, jadi seperti tengkorak. Itu rame juga, padahal biasa aja kita lihat, cuman dibikin rame gitu. Dan itu bisa dibuat sengaja. Kalian ini misalnya bawa batu-batu kerikil aja tuh di pinggir jalan tuh, ngumpul 2-3 orang situ. Nanti pada ngobrol saling, dibikin aja pasarnya itu dibikin bisa. Ini batu ajaib nih kalau dilempar orang sakit misalnya, memang gitu ya. Apa yang punya khasiat apa? Orang nanti pada banyak datang, beli. Bisa dibuat. Ya kejadiannya apa? Sama, batu akik begitu. Sekarang yang beli batu akik besar-besar itu buat apa coba? Ya. Koleksinya tapi nggak ada nilainya lagi sekarang. Siapa yang mau beli? Ada. Terus yang terakhir kemarin, yang sekarang sudah tenggelam juga, menurut saya tenggelam, NFT. Yang beli fotonya Ghazali 2 tahun atau berapa tahun itu? Nilainya sekian miliar. Sekarang orang rame-rame ke situ, hasilnya ada nggak? Nggak kelihatan lagi sekarang. Nah, seperti itu ya. Jangan terlalu emosional. Oh, ini peluang besar, ini tiba-tiba modal dicurahkan ke sana, tiba-tiba ternyata pasarnya sedikit, gitu ya. Buat keputusan dengan fokus dan jangan terburu-buru. Itu tipsnya. Dan ini dipakai juga ketika kita melihat data yang ada di sistem informasi manajemen. Nah, bagaimana dengan keputusan yang berbasis SIM? Ya, sistem itu tidak secara langsung menetapkan keputusan. Jadi data-datanya masuk semua, terus di-generate apa yang akan kita lakukan berikutnya. Muncul begini, misalnya enggak. Sistem hanya memberikan gambaran suatu keadaan bahwa sesuai dengan yang diminta ya, bahwa misalnya kita minta penjualan untuk periode ini ditampilkan lah data-data penjualan. Terus trennya gimana? Naik atau turun? Ya. Sistemnya tidak mengatakan ini naik kita harus tambah produksinya, enggak. Yang memutuskan tetap kita secara manual. Dia hanya ngasih gambaran aja. Yang memungkinkan adalah hanya memberi pilihan. Nah, ini bagusnya begini berdasarkan data. Nah, gitu ya. Jadi tidak ngambil keputusan. Keputusan tetap diambil oleh manajemen dengan memperhatikan data dalam sistem atau tidak. Atau tidak itu maksudnya bisa berdasarkan data yang ada dari sistem, bisa juga enggak. Oh, ini trennya naik, tapi menurut feelingnya dia, berdasarkan visionnya dia ke 1000 tahun yang akan datang misalnya, saya memutuskan begini. Nah, tidak berdasarkan data. Ada yang punya indera ketujuh di sini? Punya indera ketujuh? Di belakang saya ini ada apa?
Ada berapa titiknya tadi? Pertanyaan ada? Pertanyaan ada 1. Itu tanda tanya, ya kan? Gampang sekali dialihkan ya, ke distract gampang sekali. Itu jam kenapa jalan sendiri? Jamnya kenapa jalan sendiri? Kalau cerdas nggak bisa jalan, Pak, dia tetap di situ. Ini bagian kecil saja yang saya tampilkan di sini ya. Sistem informasi pendukung yang ada di dalam sistem informasi manajemen. Sistem informasi dalam sistem informasi. Ada mesin dalam mesin. Ada hantu dalam ya. Kalau di SIM ya, sistem informasi manajemen, ada sistem akuntansi, ada sistem keuangan gitu ya, ada sistem pemasaran, ada produksi, ada personel atau kita sebut dengan sistemnya HRD, Human Resource, bisa dia division, bisa juga departemen. Nah, yang menanganinya masuk ke situ, ada sistem HRD atau sistem sumber daya manusia. Ada corporate, ada manajemen informasi sistem itu sendiri dan lain-lain. Lanjut aja. Lihat aja di videonya ada ya. Nah, unsur pendukung dalam SIM ada yang disebut dengan TPS, tempat penghutang suara. Lain Pak, tempat pembuangan sampah. TPS ada Transaction Processing System, ada sistem pemrosesan transaksi, itu dalam SIM harus ada. Transaksi itu apa? Proses input, output itu transaksi. Ada sesuatu yang dimasukkan, diklik simpan tuh nama transaksi juga. Walaupun bukan angka, data ya. Ada dalamnya yang unsur pendukungnya adalah Office Automation System. Office itu kantor, automation otomatis, sistem adalah sistem. Jadi sistem kantor otomatis. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya pengolahan data, pengolahan kata itu include di dalam sistem itu. Ada DSS. Nah, ini tadi yang buat menganalisis. Kalau SIM-nya tidak menganalisis, tapi menganalisis adalah Decision Support System. Sistem pendukung keputusan. Nah, namanya juga support, mendukung saja, bukan mengambil keputusannya. Tetap yang ngambil keputusan adalah manusia. Gitu ya. Ada nggak yang sudah full mesin yang memutuskan? Ada nggak? Atau aplikasi yang ngambil keputusan? Ada nggak? Ada. Tapi pertama harus dihidupkan dulu oleh manusia. Habis itu dia jalan sendiri, ada. Contohnya, kalau kita pakai GPS, pakai Google Map, ya. Cuman saya nggak nyaranin ya. Tapi bagus juga kalau dipakai, cuman saya nggak menyarankan. Lewat Google Maps itu kita bisa tahu nanti rute yang akan kita tempuh itu jalurnya padat atau tidak. Itu dia ngambil keputusan sendiri. Dari mana? Dari jumlah banyaknya orang yang dia dapat datanya di situ. Jadi kalau semuanya kita misalnya dari Geopos ini jalan ke nanti belok ke apa itu galaksi, ya rame-rame kita hidupin GPS semuanya, bisa jadi padat itu, macet katanya gitu, bisa jadi. Atau dia tidak bergerak. Nah, ini bisa didefinisikan sebagai macet nanti. Nah, dia tuh mutusin sendiri, ini macet gitu. Bisa bikin kayak gitu? Bisa dong. Bisa dong, cuman males. Sebenarnya males apa nggak bisa? Ya. Ada lagi Executive Support System. Ini sama aja dengan DSS. Jadi dia tidak mengambil keputusan sendiri karena apa? Karena ini berbahaya. Kalau manajemen informasi sistem atau SIM itu berbahaya kalau diambil oleh robot, diambil oleh sistem.
Eksekutif ini adalah untuk apa? Informasinya kepada pihak eksekutif, level top manager. Nah, datanya berbeda dengan yang di bawah, dan beliaunya tidak punya akses untuk menginput data, nggak boleh. Beliau hanya tugasnya menerima data yang sifatnya sudah final, masak sudah, supaya apa? Beliaunya bisa ngambil keputusan. Lalu ada Accounting Information System, sistem informasi akuntansi. Nanti belajar akuntansi semester 2 atau 3. Yang di 3 itu komputer akuntansi, jadi akuntansinya dikomputerisasi sudah. Ada yang dari akuntansi? Lulusan akuntansi? Ada. Nah, nanti bisa. Harusnya lebih mudah nanti pakai sistem. Sudah pernah pakai aplikasi? Pakai apa? Myobi. Jangan miop dibaca. Myobi. Ya nggak apa-apa lah, miop gitu, nggak apa-apa. Selalu yang diajarkan itu, heran juga saya. Padahal itu berbayar aplikasinya. Jadi mahasiswanya suruh bajak. Ganti dengan yang lain ya. Ada GNU Cash dan lain-lain. Nah, yang berikutnya yang bisa mutusin sendiri. Nah, ini dia artificial intelligence. Kecerdasan buatan. Ini dia yang mutusin. Ah, saya sudah bosan sama kamu, kita putus. Nah, itu pakai AI. Artificial harus cerdas ketika memutuskan. Jangan sampai nanti menyesal ketika sudah diputusin. Apalagi sudah gandengan sama orang. Minimal SIM atau bahasa apa ya? Nah, implementasi SIM di masyarakat, terutama di kita. Bidang pendidikan, ada sistem informasi akademik, kita namai SMART. Kampus sebelah namanya SIMAK. Ada lagi kampus lain SIAK. Ada lagi SIAKAT. Dan seterusnya. Ada aplikasi perpustakaan atau disebut dengan digital library, ya. Ada repository di kita, sayanya belum punya. Kampus lain sudah pakai. TA-nya mahasiswa itu masuk ke repository. Jadi supaya apa? Supaya bisa terdeteksi oleh Google. Ada LMS, Learning Management System. Ada tempat belajar online, itu LMS, dan lain-lain di bidang pendidikan. Di bidang bisnis dan perdagangan, e-commerce, ada marketplace. Ada banyak sekali marketplace ya. Sekarang bakar duit, gratis ongkir. Harga HP yang jutaan jadi Rp1. Ada ya, bagi yang beruntung. Ada yang seperti itu ya. Nah, ini ada sistem-sistemnya semua. Mereka punya yang namanya sistem informasi manajemen. Bentuknya e-commerce, ada marketplace. Dulu namanya toko elektronik. Nah, sekarang berubah ya. Di pemerintahan ada juga LMS. Kemarin kami pakai ya, buat apa? Pelatihan. Mereka di bidang pemerintahan ada ya. Ada yang namanya e-government di pemerintahan. Sekarang hampir rata-rata basisnya online. Melaporkan kalau ada sesuatu, misalnya laporan yang pelayanan kurang memuaskan, bisa dilaporkan secara online. Di bidang pabrikan ada sistem produksi, ada sistem distribusi dan lain-lain. Transportasi ada e-ticketing. Contohnya tiket.com, Traveloka, apalagi yang termasuk di transportasi, akomodasi masuk ya. Di tiket.com bisa, di Traveloka bisa, dari penginapan, akomodasi ya. Ada lagi sekarang Red Doors, ada lagi Airi, terus ada Cool Cost. Banyak. Saya kemarin ke Banjar full cost. Waktu saya tugas dinas ke Banjar, nginapnya di full cost. Karena kalau nginap di hotel main mahal. Perbankan, phone banking, internet banking, SMS dan mobile banking dan lain-lain. Mau ada king-kingnya belakangnya. Di bidang kesehatan ada bank darah,
menginfokan stoknya darah di PMI misalnya ada berapa, golongan darah A berapa, yang B berapa, AB berapa, O berapa, darah biru, darah hitam, darah muda, asuransi pakai sistem juga ya, apotek pakai sistem juga, dan lain-lain. Ada berapa garis mendatar? Datar ada berapa? Ada 3. Datar. Yang datar ada. Terserah lah. Kenapa cocok sini sama sana? 2. Ada pertanyaan? Nggak ada? Nggak ada, sudah. Habis. Makanya saya bilang tadi berpuluh-puluh. 10 kan 10 juga. Baik, saya tutup dulu ya sebelum kisi-kisi UAS, UTS. Ya, terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Mohon maaf ya, waktunya sangat kurang ini. Ya. Nggak tahu nanti kalau UTS jangan-jangan lebih panjang ini. Ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Saya tutup dulu. Selamat. Ini udah sore apa masih siang? Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.